Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 ingin mempresentasikan tentang osilator Windbridge, yang dimana kelompoknya ada Desna Mawar, Ananda Fauziah, Puan Natalia Sirait. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu osilator Windbridge. Itu adalah sebuah osilator yang bisa membangkitkan sinyal sinusoidal berfrekuensi 1 kHz sampai dengan 1 MHz. Osilator jembatan Wien biasa digunakan untuk membangkitkan frekuensi tanpa memerlukan sinyal input, dengan jangkauan frekuensi dari 5 Hz sampai kira-kira 1 MHz. Osilator ini menggunakan umpan balik negatif dan umpan balik positif. Umpan balik positif di-feedback melalui jaringan lead lag ke input non-inverting, sedangkan umpan balik negatif melalui pembagi tegangan ke input inverting. Di sini ada rumus, yaitu F sama dengan 1/2V RC, yaitu adalah di mana V adalah frekuensi, R resistor, dan C kapasitor. Syarat osilator Windbridge. Syarat yang harus dipenuhi untuk membangun rangkaian osilator jembatan Wien ini adalah penentuan besarnya resistor dan kapasitor, penentu frekuensi output. Harga dari R2 harus sama dengan R3 dan C1 harus sama dengan C2. Untuk selanjutnya kita sebut komponen penentu frekuensi ini masing-masing dengan R dan C. Untuk rangkaian ini besarnya R dan C diatur sedemikian rupa sehingga frekuensi outputnya minimal sebesar 1 kHz. Sebab bila kurang dari 1 kHz, maka akan menyebabkan rangkaian menjadi tidak stabil. Akibatnya, pembacaan menjadi tidak akurat dan terpengaruh oleh waktu. Untuk membentuk gelombang sinus yang benar-benar mulus, maka setiap kali pengukuran maka harus dipastikan variabel resistor R4 dalam keadaan 0. Kemudian sedikit demi sedikit diputar sehingga penguatnya sama dengan 1 dan amplitudonya menjadi konstan. Zener yang digunakan adalah zener 5,1 volt. Volt yang dikeluarkan dari pin 1 IC op-amp ini akan menghasilkan tegangan kurang dari 20 VPP. Kemudian di sini ada parameternya. Dari tegangan keluaran minimum yaitu 9 volt, ya untuk frekuensinya 13,7 MHz. Tegangan catu dayanya ada 20 volt. Dengan perhitungan F sama dengan 1/2V RC. F-nya itu ada 1370 Hz sama dengan 1/2V kali R kali 2 kali 10 min 12 farad. R sama dengan 172.072 dikali 10 minus 6. Sama dengan 5,811 kali 10 pangkat 3 ohm, yaitu sama dengan 5,81 kilo ohm. Berdasarkan nilai gain yang ditentukan sebesar 3 kali RG diasumsikan sebesar 30, maka dapat diperhitungkan sebagai RF sebagai berikut. 1 ditambah RF per RG sama dengan 3, 1 tambah RF per 30 ohm sama dengan 3, RF sama dengan 60 ohm. Berikut merupakan dua gambar di mana berdasarkan nilai komponen yang diperoleh dari perhitungan dengan tegangan yang dihasilkan sebesar 15 volt, hasil tersebut belum mencapai spesifikasi dari osilator. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimasi pada nilai dari komponen-komponen yang terkait. Dalam hal tersebut, kami mengoptimasi nilai RF dengan menggunakan resistor variabel dan mencapai hasil osilator yang sesuai spesifikasi dengan tegangan sebesar 19 volt. Selanjutnya ada gambar ketiga, di mana pada gambar ketiga ini berikut optimasi pada rangkaian osilator seperti pada gambar di samping. Ini mampu menghasilkan tegangan sebesar 17,2 volt.
tegangan yang dihasilkan mengalami kenaikan sebesar 2,2 volt dari rangkaian awal osilator yang berdasarkan hasil perhitungan nilai komponen. Secara teori, kapasitor berpengaruh terhadap frekuensi gelombang keluaran dengan bantuan simulasi. Ternyata frekuensi gelombang keluaran rangkaian osilator tidak berpengaruh apabila nilai kapasitor dinaikkan. Hal tersebut disebabkan oleh pengguna kristal dalam mode serial sehingga kapasitor pada rangkaian dan kapasitor yang ada dalam kristal juga terhubung secara seri. Nilai kapasitor total yang dihasilkan dari dua buah kapasitor seri sama halnya dengan menghubungkan dua buah resistor secara paralel. Pada sebuah kasus, nilai kapasitor dalam kristal yang cenderung kecil akan mendominasi sehingga perubahan yang terjadi dengan kenaikan nilai kapasitor pada rangkaian tidak terlalu berpengaruh.